Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khorinisa dengan NIM 2022 051 003 Program Studi Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan tentang 10 prinsip New Public Management dan 7 gagasan inti New Public Service dalam mata kuliah pengantar administrasi publik. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu New Public Management. New Public Management atau biasa dikenal dengan manajemen publik baru, yaitu sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu organisasi pemerintahan yang menitipkan berat pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang diselenggarakan oleh birokrasi. Konsep New Public Management sendiri merupakan konsep di mana dilakukan pendekatan baru untuk menghilangkan monopoli yang tidak efisien yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun 10 prinsip New Public Management oleh Osborne dan Gabler. Yang pertama ada pemerintahan katalis yang berarti mengarahkan daripada mengayuh. Instansi pemerintahan berperan sebagai katalisator terhadap proses pembangunan. Pemerintah tidak terlibat di dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, namun diserahkan kepada pihak ketiga. Artinya, pemerintah bertugas untuk mengarahkan proses pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak lain. Contohnya yang telah diterapkan di salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia. Masyarakat mau tidak mau harus mengantri untuk membayar tagihan listrik. Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah menjalin kerjasama dengan mitra swasta untuk memberi kemudahan masyarakat melakukan pembayaran listrik tadi secara efisien dan juga efektif. Contohnya membayar tagihan melalui Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pemerintahan milik masyarakat, memberi wewenang daripada melayani. Dalam konsep ini, instansi pemerintahan harus mendorong masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang dihadapi tertentu, seperti masalah keamanan, pendidikan, dan infrastruktur. Contohnya adanya Siskamling, yaitu upaya masyarakat dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungannya. Yang ketiga ada pemerintahan yang kompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Dalam konsep ini, birokrasi harus menciptakan iklim persaingan antara aparat negara dengan pihak swasta dan melakukan pelayanan publik. Dengan adanya persaingan dengan sektor swasta, maka aparat pemerintah akan terdorong untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya adalah rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta, dengan cara berkompetisi sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Yang keempat ada pemerintahan yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Dalam konsep ini, aparatur dan birokrasi pemerintahan diberikan keleluasaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan, agar dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan misinya. Contohnya dibentuknya KSH. KSH itu kader Surabaya hebat, yakni warga yang dipilih untuk melayani masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan serta berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat. Yang kelima ada pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil bukan masukan. Dalam konsep ini, birokrasi hendaknya berorientasi kepada pencapaian hasil dan peningkatan kinerja. Instansi yang dapat mencapai hasil dan memperoleh peningkatan kinerja seharusnya diberikan penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan instansi yang tidak menunjukkan peningkatan kinerja. Contohnya adalah penggunaan performance budgeting yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting terkait dengan penekanan atas dasar pengendalian output dan outcome. Yang keenam, ada pemerintahan berorientasi pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Artinya, aparat pemerintah harus lebih mengutamakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrasi. Contohnya,
Pelayanan pendidikan adalah jenis pelayanan yang umum terkait dengan pemenuhan arti hak pendidikan dan pengajaran bagi warga negara. Pendidikan menjadi hal yang penting dan prioritas bagi negara, sehingga pelayanan pendidikan juga menjadi hal yang penting bagi setiap negara. Yang ketujuh, ada pemerintahan berorientasi pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Artinya, pemerintah harus berinovasi sebagaimana menjalankan program publik dengan sumber daya keuangan yang sedikit tersebut dengan melembagakan konsep profit motif dalam dunia publik. Contohnya, meningkatkan penambahan jumlah pajak dan retribusi, kemudian membelanjakan anggaran untuk menyimpan uang dalam bentuk investasi yang diperkirakan akan besar keuntungannya. Yang kedelapan, ada pemerintahan antisipasif, yakni mencegah daripada mengobati. Artinya, aparat pemerintahan tidak akan hanya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul saja. Namun, aparat pemerintah akan lebih bersifat proaktif dalam bentuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan agar masalah tidak akan muncul. Contohnya seperti saat ini yaitu pandemi COVID-19, salah satunya mencegah penyebaran kasus COVID-19 yakni memberlakukan aturan memakai masker dan pemberian vaksin COVID. Yang kesembilan, ada pemerintahan desentralisasi, yakni pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan oleh pemerintahan pusat. Namun, inisiatif pengambilan keputusan lebih banyak diserahkan ke daerah-daerah yang lebih memahami kondisi yang terjadi di daerahnya masing-masing yang berbeda-beda. Contohnya adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfungsi untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana dan menyeluruh. Yang ke-10, ada pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar. Artinya, pemerintahan atau organisasi publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyamai pemodelan pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh, daripada beroperasi sebagai pemasok barang atau jasa tertentu. Contohnya BUMN, BUMD, UMKM. Lalu selanjutnya ada New Public Service. Paradigma New Public Service memberlakukan penggunaan layanan publik sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Administrasi negara tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan, tapi juga bagaimana memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Artinya, pelayanan publik memfokuskan kepentingan masyarakat bersifat non-diskriminatif. Birokrasi publik harus bertanggung jawab penuh kepada warga negara sehingga pemerintah memiliki peran lebih sebagai negosiator dari berbagai kepentingan masyarakat. Ada 7 gagasan inti New Public Service menurut Den Hart dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Yang pertama ada melayani warga negara bukan customer. New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Akan tetapi, sebagai penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga sebagai subjek dari berbagai kewajiban publik. Contohnya, penanganan kekerasan seksual pada anak dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Artinya, administrator publik ini harus mampu menemukan kepentingan publik bukan sekedar kepentingan individu. Contohnya, perbaikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat, perbaikan mutu pelayanan publik, pembangunan jembatan antar daerah, serta mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai sesama masyarakat. Yang ketiga, ada kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan, yaitu kepentingan publik harus ditumbuhkan oleh pelayanan publik dan warga negara yang memiliki komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.
ketimbang seorang manajer wirausaha yang melakukan sesuatu jika uang publik ada padanya. Contohnya adanya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, biasa kita kenal dengan program Keluarga Harapan atau PKH, pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data fakir miskin. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Artinya, kebijakan dan program dibentuknya untuk memenuhi kebutuhan publik dengan efektif dan responsif. Hal ini dapat dicapai melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif melalui cara-cara yang strategis dan atas keputusan bersama. Contohnya adalah sikap demokratif dengan adanya pemilu dilakukan pengumpulan suara masyarakat. Yang kelima, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. Artinya, seorang administrator publik tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Contohnya adalah pelayanan publik berbasis New Public Service pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang keenam ada melayani ketimbang mengarahkan. Artinya, upaya mengarahkan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mencapai suatu tujuan. Peran penting pemerintah adalah membantu warga dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, bukan mengendalikan dan mendikte warga negara. Contohnya adalah pelayanan pembuatan STNK di kantor Samsat. Yang ketujuh ada menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Artinya, berpartisipasi untuk keberhasilan dalam jangka panjang dan dikembangkan melalui proses kolaborasi serta kepemimpinan bersama berdasarkan penghormatan kepada semua orang. Contohnya adalah menciptakan motivasi pegawai, meningkatkan produktivitas kinerja pegawai melalui bagaimana hubungan antara manusia, khususnya hubungan antara pimpinan dan pegawai. Pegawai dengan pimpinan dan sesama pegawai, jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena akan mendeskripsikan tentang motivasi pegawai dan kepuasan kerja pegawai agar terciptanya peningkatan kinerja pegawai tersebut melalui hubungan antar manusia. Ya, selanjutnya saya akan mereview buku yang berjudul 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik ya. Ini masih berhubungan juga sama materi sebelumnya. Jadi buku ini adalah hasil karya Profesor Dr. Jeremias Tekeban, SUMURP, diterbitkan oleh Gava Media. Buku ini ada 305 halaman yang berisi tentang dimensi-dimensi strategis dan juga terdapat pesan penting bahwa masalah-masalah yang timbul dalam suatu dimensi dapat ditelusuri penyebabnya dari dimensi-dimensi yang lain, di mana dimensi tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Melalui buku ini juga kita bisa belajar tentang suatu organisasi dalam menyusun kebijakan publik, struktur organisasi, menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik, menerapkan etika dan menggunakan moral yang tepat, serta bertanggung jawab terhadap kinerja seseorang administrasi publik. Kelebihan buku ini adalah penjelasan atau materi dalam buku ini sangatlah ringkas dan tidak berbelit-belit. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami, tetapi ada beberapa kalimat yang menurut saya agak sedikit kurang paham bagi orang awam seperti saya yang baru belajar materi ini. Adapun kekurangan dari buku ini bisa dilihat dari covernya. Menurut saya covernya agak sedikit kurang menarik ya, karena kan cuma merah hitam gitu aja sih, kayak tulisan, terus ada gambar catur gitu. Menurut saya kurang menarik karena buku ini kayak
susah dipahami gitu kesannya gitu kan. Padahal enggak gitu. Buku ini tuh sangat cocok untuk pemula yang sedang belajar tentang administrasi publik. Ya, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.